semuanya, perkenalkan nama saya Intan Dwi Rahayu dari Fakultas Kedokteran Prodi S1 Kebidanan dengan NPM 1027210005. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi IBM SPSS dengan rumus T dan F. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu tabel T. Sebelum melakukan tutorialnya, kita kenali dulu apa sih itu tabel T. Nah, uji T, tes independen, adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen. Contohnya seperti halnya perbandingan laki-laki dan perempuan, perbandingan kelompok kontra perlakuan, perbandingan perusahaan A dan B, dan lain-lain. Nah guys, tabel T independen ini juga memiliki syarat uji parametrik, yaitu yang pertama, pengambilan sampel secara acak atau random. Yang kedua, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data homogen. Dan yang terakhir, jumlah sampel N tiap subjek diusahakan sama. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman SPSS-nya. Kita tulis df di variable view, lalu kita ke data view lagi, kita tulis misalkan angka 1 sampai 20 sebagai contoh yang akan kita pakai. Nah, mungkin ini angka yang akan kita jadikan patokan sebagai contoh ya teman-teman. Setelah itu kita ke transform, lalu kita pencet convert first table. Sudah muncul convert table-nya, lalu kita tulis di target variabelnya itu yaitu T table. Setelah itu kita ke function group, pilih inverse df. Setelah itu kita ke function and special variable, yaitu kita scroll ke bawah, terus kita klik idft 2 kali supaya muncul numeric expression-nya. Di sini ada 2 tanda tanya. Tanda tanya pertama itu diisi dengan angka patokan kita. Contohnya yaitu misalkan 0,25 dikurang 100% jadi 0,975. Lalu tanda tanya kedua ini kita isi dengan df, lalu kita pencet OK. Nah, beginilah hasilnya teman-teman semuanya. Baik, untuk tutorial yang kedua yaitu kita pakai F tabel di SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu F tabel di SPSS. Uji F adalah uji yang dipergunakan untuk menentukan apakah model dinyatakan layak atau tidak. Sering juga disebut goodness of fit. Jika model dinyatakan tidak layak, maka sebenarnya analisis tidak diteruskan dulu dan dilakukan modifikasi dulu agar model menjadi layak. Misalnya dengan melakukan transformasi data, menghilangkan data outliers, menambahkan data, atau bisa juga dengan menambahkan atau mengurangi variabel penelitian. Poin pentingnya adalah bahwa semuanya harus dilakukan berdasarkan telaah teori yang ada. Tabel F sangat penting dalam ilmu statistika.
Tabel F digunakan untuk mencari F statistik dalam pengujian hipotesis. Cara membaca tabel F kerap digunakan ketika melakukan penelitian kuantitatif. F tabel digunakan juga untuk mencari F statistik dalam pengujian hipotesis. Meskipun lebih umum menggunakan teknologi seperti Excel atau SPSS untuk menjalankan pengujian, tabel F dapat berguna untuk dengan cepat mencari beberapa nilai yang berbeda sekaligus. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman SPSS lagi. Kita ke variable view, kita tulis yang pertama itu df1 dan yang kedua df2. Lalu kita ke data view. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa angka untuk sebagai patokan contoh kita. Lalu kita ke transform, ke convert variable. Nah, di target variable ini kita tulis F tabel. Lalu function grow, kita scroll ke bawah, kita inverse df lagi. Lalu ke function and special variable, kita scroll ke bawah, terus kita pilih IDFF. Klik 2 kali agar terlihat numeric expression-nya. Nah, di sini ada 3 tanda tanya. Tanda tanya yang pertama ini kita tulis persenan patokan contoh kita. Seperti contohnya saya memakai contoh angka 0,05 yang dimana potongan itu 5%. Tanda tanya kedua kita tulis df1. Dan tanda tanya ketiga kita tulis df2, lalu pencet OK. Nah, sudah terlihat di sini F tabelnya dan variabel view-nya juga sudah berubah. Baik teman-teman, itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Terima kasih.